Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita untuk bisa semakin kenal dan dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan satu kitab yang sudah sangat masyhur di masyarakat kita, yaitu kitab Khulasah, ringkasan dari kitab Nuril Yakin, dan yang sudah pernah kami janjikan nanti akan kami tambahkan beberapa hal tentang masalah fikih, masalah akidah, dan masalah pendidikan akhlak. Kita sudah sampai kepada Ad-Darsus As-Sabi' Ashar, pelajaran yang ke-17, jam'uhu li'ashiratihi, mengumpulkannya baginda dan Nabi kepada keluarganya. Nabi mengumpulkan keluarga-keluarga beliau. Dan begitulah cara berdakwah. Berupayalah untuk memulai dari keluarga. Jama'an Nabiyu ahlahu, baginda Nabi mengumpulkan keluarganya. Wa qaribahu, dan kerabat-kerabatnya. Lamma nazala alaihi, tatkala turun kepada beliau qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan, sampaikan pesan dakwah kepada keluarga-keluarga terdekat. Faballaghahum risalata rabbih, akhirnya disampaikan yang kedua. Apa yang didapat oleh baginda Nabi dari wahyu disampaikan. Dan memang wahyu harus disampaikan. Dalam definisi seorang utusan Allah namanya Rasul, bukan sekedar mendapatkan wahyu, akan tapi diperintahkan juga untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Dan inilah Nabi menyampaikan. Wa anzarahum 'adzaba yaumin 'adzim, dan memperingatkan kepada mereka akan adanya siksa yang pedih bagi yang tidak menerima, bagi yang tidak mengikuti perintah Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu di saat, di hari yang harta dan keluarga anak tidak bermanfaat lagi jika tidak ada digunakan atau tidak dikenalkan kepada kebaikan. Harta yang melimpah tidak ada gunanya jika tidak kita gunakan untuk kebaikan. Anak yang banyak juga tidak ada artinya jika tidak diajari kebaikan, yaitu ini dimaksud adalah hari kiamat nanti. Wa takallama al-qaumu kalaman layyina, di saat mendengar seruan baginda Nabi, takallama al-qaumu, kaum yang mendengar menjawab qaulan layyina, masih berbicara dengan lembut, illa ammahu Aba Lahabin, kecuali Abu Lahab, yang dipengaruhi oleh istrinya Ummu Jamil, dan yang dipengaruhi istrinya yang tidak mengajarkan silaturahmi, yang tidak mengajarkan kebaikan, pengaruh dari belakang dari keluarganya. Abalab alladzi kana aduwwahul ashadda, tiba-tiba menjadi musuhnya yang sangat memusuhi, permusuhan yang sangat. Fa innahu raddan qabiha, sungguhnya Abu Lahab ini menolak yang disampaikan Nabi dengan penolakan yang keras, penolakan yang keras-keras. Wa talaba minhum al-qabda alaihi, minta suruh menangkap baginda. Wa qala lahu Abu Talib, akan tapi paman yang lainnya, yaitu paman dan Nabi Abu Talib, pasang dada. Wallahi, demi Allah, lanamna'annahu ma baqina, demi Allah akan aku halangi untuk mengganggu keponakanku ini selagi aku masih hidup. Pasang dada Abu Talib. Inilah apa yang dilakukan Abu Talib, tentu ada dasar tersembunyi dari kalbunya. Bukan semata-mata keponakan, akan tapi ada yang tersembunyi di hatinya, biarpun tidak ucapkan terang-terangan, tapi di saat
tersembunyi di hati keyakinan tentang Nabi Muhammad, sehingga dalam syair panjang yang dibaca oleh Abu Talib, ada di antara dari bait syair yang banyak, ada bunyinya, da'autani wa araftu annaka nasihi, da'autani wa araftu annaka nasihi, kau mengajakku dan aku tahu engkau menasihatiku. Apa kata beliau, kata Abu Talib, walaqad sadaqta wa kunta thamma amina, dan sungguh apa yang kau katakan adalah benar. Bagaimana tidak, dengan kejujuranmu itulah engkau disebut amina. Amin. Wa aradta dinan, dan kau telah paparkan, sodorkan, beri, kau tawarkan aradta dinan, agama. Qad alimtu bi annahu, dan aku mengetahui, meyakini sesungguhnya, min khairi adyanil bariyati dina, sebaik-baik agamanya manusia. Ini kata Abu Talib, pengakuan halus di balik syair-syairnya. Nah, setelah itu ini kulas ringkasannya dulu, pelajaran ke-17. Lamma nazal alaihi qaulu ta'ala, di saat turun kepada baginda Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan, dakwah kepada saudara-saudara terdekat. Jama'ah lahu aqrabahu, Nabi mengumpulkan sanak kerabatnya. Wa ballaghahu risalata rabbih, menyampaikan pesan Allah, yakni wahyu. Radda alaihi ammuhu Abu Lahab raddan qabihan, pamannya Abu Lahab menolak dengan keras. Kita lanjutkan dulu, ada lanjutan ceritanya. Ad-darsu tsamin asyar, pelajaran yang ke-18, ta'assubu Quraisyin 'alan Nabi, kefanatikan orang Quraisy setelah itu di dalam memusuhi Nabi. Berubah tiba-tiba. Tabaddala hubbu Quraisyin, berubahlah cinta orang Quraisy kepada Nabi Muhammad, lin Nabi bughdan, menjadi benci. Itu tantangan memang bagi Nabi. Berubah, yang semula mereka sangat mencintai, mengagungkan, memuliakan Nabi, menyanjung-nyanjung Nabi, bahkan dalam perjalanan hidupnya tidak ada orang dari suku Quraisy yang sebaik baginda Nabi. Tidak ada dan belum pernah ada. Akhlaknya, perilakunya. Tapi sekarang menjadi sangat dibenci. Wa qurbuhum lahu bu'da, yang semula dekat dengan mereka menjadi jauh. Sidquhum kadhiba, yang semula dianggap jujur, dianggap sebagai berdusta, ya enggak dipercaya lagi. Wa maluhu huzwa, sehingga apa yang dikerjakan Nabi yang semula selalu diperhitungkan, apa yang dilakukan Nabi menjadi diremehkan, diejek, tidak dianggap. Dalika mundu, kejadian itu dimulai dari da'ahum, di saat Nabi mengajak mereka ila ibadatillahi, untuk beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.